dengan berkat kehadiran kita di kubur para tuan guru ini, sehingga doa kita lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dengarkan tadi sama-sama bagaimana tuan guru Abdul Halim, perjuangan beliau bangun pondok di zaman Belanda. Susah, zaman sekarang aja susah mau bangun pondok ya, padahal bukan zaman penjajahan Belanda ya. Ini nggak tahu sekarang siapa yang menjajah kita ini, wallahu a'lam. Mau bangun pondok sekarang susah, harus ada gelar dan lain sebagainya, izin ini izin itu. Bagaimana zaman Belanda? Tapi beliau nggak takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah para ulama, dan barang siapa yang takut, man khafallah akhafahullahu kulla syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuat segala sesuatu takut kepadanya. Orang semakin takut kepada Allah, orang yang lain akan takut kepada orang tersebut. Makhluk yang lain akan takut kepada orang tersebut. Maka tetap beliau bangun. Tujuannya apa? Tadi kita sama-sama dengarkan. Bukan hanya membangun keagamaan, tapi juga membangun kenegaraan. Beliau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah saya sampaikan dalam ceramah di Madura, kalau ada orang yang mengajarkan kepada orang Islam cinta NKRI, itu bagaikan mengajarkan ikan berenang. Bagaimana orang mengajarkan ikan berenang? Ini orang gak waras otaknya. Orang Islam sudah jelas cinta NKRI. Karena yang pertama, sudah tabiat setiap warga negara cinta kepada negaranya. Itu sudah tabiat. Kalau di dalam Islam ada tambahan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu termasuk tanda keimanan. Kita lihat bagaimana. Sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi. Sampai rela berenang kalau banjir. Kalau zaman sekarang kita mengajar banjir putar balik kita. Zaman sekarang kita ngajar harus vaksin putar balik kita. La ilaha illallah. Karena yang mereka kejar bukan hal yang bersifat duniawi. Yang mereka kejar adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam qasidahnya, ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wa akhtassahum bil wilayati. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang lebih mengutamakan Allah bahkan daripada dirinya sendiri. Bayangkan sampai berenang, naik gunung, turun gunung. Zaman sekarang ada dai disuruh jalan seperti tadi aja mungkin masih mikir-mikir. Subhanallah. Padahal gak jauh. Apalagi sekarang fasilitas sangat bagus. Disuruh naik sepeda motor aja kadang-kadang ngomel-ngomel. La ilaha illallah. Mereka lebih mengutamakan Allah, maka wajar istilahnya. Nggak perlu difikirkan lagi kenapa Allah lebih mengutamakan mereka daripada hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan mereka diberi wilayah, diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kekuasaannya coba kita lihat. Zaman sekarang, masa sekarang nggak ada pejabat yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini, nggak ada, betul. Mereka memiliki kekuasaan yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semasa hidupnya mereka lebih mengutamakan Allah. Mereka melanjutkan perjuangan manusia yang termulia, kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita kalau punya dunia banyak, misalnya kita punya emas segunung, kalau kita mati kira-kira ikut nggak emasnya? Nggak ada yang ikut. Kita punya jabatan tinggi, banyak orang baru dilantik jadi kepala daerah meninggal dunia. Bisa nggak jabatannya menghalangi malaikatul maut? Nggak bisa. Bisa nggak jabatannya memberikan manfaat ketika dia hidup, ketika dia meninggal dunia? Kalau ketika dia hidup jabatannya dipergunakan di jalan Allah, maka itu adalah orang yang cerdas, orang yang pintar. Yang ikut ke alam kubur adalah
amal kita, perbuatan kita. Maka mari di alam kubur ini, di kuburan ini, kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana keadaan kita ketika kita berada di kuburan. Maka Rasulullah mengingatkan kita kalau kita masuk kubur, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun wa nahnu bikumul lahiqun. Selamat, assalamualaikum, wahai orang yang meninggal di dalam kubur. Engkau sudah mendahului kami ke alam kubur, kami akan nyusul. Apa yang akan kita bawa ke alam kubur? Karena Rasulullah menyampaikan orang yang meninggal dunia, ketika meninggal dunia yang ikut ke kuburan 3, harta, keluarga, dan amal. 2 pulang, harta dan keluarga. 1 yang tinggal, yaitu amal. Kalau dia lebih banyak amal baik ketika dia hidup di dunia, maka amalnya itu akan berupa sosok putih yang bersinar dan berbau harum. Sehingga dia akan tanya sama amal tersebut, siapa kamu? Karena aku tidak pernah melihat makhluk yang seindah dan mencium bau yang seharum kamu. Amalnya itu akan mengatakan, aku adalah amalmu yang kau amalkan ketika engkau hidup di dunia. Maka ketika engkau meninggal dunia, Allah memerintahkan aku menemanimu sampai hari kiamat. Orang itu sudah senang dengan nikmat kubur yang dia dapatkan, jauh lebih senang kata Rasulullah karena ditemani oleh amal yang baik. Tapi golongan yang kedua, naudzubillah, cuman 2 aja golongan, 2 keadaan. Kalau dia semasa hidupnya amalnya nggak baik, naudzubillah, maka ketika dia masuk ke alam kubur, amalnya itu berupa sosok hitam yang menakutkan dan berbau busuk luar biasa. Sehingga dia akan tanya, siapa kamu? Karena aku tidak pernah melihat makhluk yang seburuk dan sebusuk kamu. Amalnya akan menjawab, aku adalah amalmu yang kau amalkan ketika engkau masih hidup di dunia. Maka ketika engkau meninggal dunia, Allah memerintahkan aku untuk menemanimu sampai hari kiamat. Orang tersebut sudah tersiksa dengan siksa kubur, jauh lebih menderita lagi karena ditemani oleh amal yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua yang hadir nanti, kita dan orang kita cintai, terutama orang kita cinta yang sudah meninggal dunia, terutama yang dihauli pada malam hari ini, dijadikan kuburan mereka sebagai taman surga. Kita juga yang masih hidup dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang baik, yang saleh, salihah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mengisi kehidupan dengan memperbanyak amal yang baik, sehingga ketika meninggal dunia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga di alam kubur yang menemani kita adalah amal yang baik, sehingga kita hidup senang di dunia, hidup senang ketika meninggal dunia, hidup senang di alam kubur, hidup senang terutama kelak di akhirat bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.